Salam, selamat sahabat. Hari ini tanggal 16 November tahun 2024. Ya, puji Tuhan, saudara-saudari terkasih di dalam Yesus Hamasiya Adonai. Pada hari Sabat dan mulia ini, haleluya. Ini kami mau lanjutkan apa yang Bapak beritahukan kepada kami. Posisi kami pada saat ini ada di Nabire. Kami mau sampaikan berita tentang satu tema kali ini kami ambil untuk memberitahukan supaya ini dari Tuhan yang Tuhan beritahukan untuk semua orang Papua asli harus tahu, baik yang ada di penjara-penjara karena negeri ini, masalah Papua ini, baik yang ada di hutan-hutan yang sudah mengungsi dalam hutan-hutan di Gunung Arai dan lain-lain, baik yang orang Papua yang sudah suaka politik gara-gara negeri ini, dan juga di mana saja orang-orang Papua yang sedang bergerak dalam aktivis untuk memperjuangkan negeri, pembebasan negeri ini. Beberapa sahabat yang lalu kita telah dengar bahwa lonceng tentang kemerdekaan rohani Papua dan juga kemerdekaan secara jasmani negara Papua Barat, haleluya, sudah dibunyikan, di mana lonceng tahapan sudah masuk untuk itu, menuju ke situ. Saudara-saudari terkasih, pada saat ini kami juga mau sampaikan tentang satu hal yang Tuhan taruh sama kami pada saat ini, yaitu dengan tema bahwa masalah Papua, kemerdekaan Papua Barat itu hanya dapat diselesaikan oleh seorang nabi atau para nabi Tuhan. Masalah Papua besar ini, yang perjuangan yang penuh kepanjangan ini, itu hanya dapat diselesaikan oleh para nabi, para rasul, para nabi. Dengan demikian, itu tema yang nanti kami sampaikan, saudara-saudari terkasih. Dengan demikian, kami minta supaya ikuti secara seksama apa yang nanti disampaikan oleh Tuhan selama ini Tuhan bukakan. Saudara-saudari terkasih di dalam Yesus Hamasiya Adonai, haleluya. Dengan demikian, kita lihat kehidupan pada zaman perjanjian lama, orang-orang Israel pada zaman perjanjian lama itu, ya, nabi pertama orang Israel, 12 suku Israel Papua adalah Samuel. Setelah itu dan nabi terakhirnya adalah Yohanes Pembaptis, Nabi Yohanes Pembaptis. Lalu muncul perjanjian baru, dalam perjanjian baru juga banyak para nabi muncul pada waktu itu, yang jawatan-jawatan nabi. Saudara-saudari terkasih, dengan demikian dan di akhir zaman ini juga Tuhan bangkitkan jawatan nabi itu, jawatan nabi untuk menyelesaikan masalah Papua yang besar ini. Haleluya. Jawatan nabi itu juga dimunculkan di Papua sini, di kota Nabire, Papua, untuk menyelesaikan masalah besar ini. Haleluya. Masalah Papua ini sukar dan sulit karena ini berhubungan langsung dengan Tuhan dan Taman Eden dan 12 suku Israel dan penyaliban Yosua dan para nabi di atas Papua. Saudara-saudari terkasih, itu makanya masalah ini berat. Dan bagaimana orang Papua dibantai dari zaman ke zaman, dari generasi-generasi cukup panjang, sampai kemarin sahabat lalu kita dengar lonceng pembebasan Papua merdeka sudah dibunyikan di surga. Ya, di sini kami memberitahukan bagaimana orang Israel itu keluar dari perbudakan Mesir itu, mereka akan mengikuti petunjuk yang Tuhan berikan kepada Musa, dan berdasarkan petunjuk Musa itu bangsa Israel bisa keluar dari Mesir menuju Kanaan, memasuki tanah pembebasan, tanah Kanaan, tanah perjanjian. Nah, saudara-saudari terkasih, yang tertulis dalam firman Tuhan itu seperti itu. Baik, kita kembali ke pokok pembicaraan yang berhubungan di sini adalah peranan nabi. Peranan nabi. Nabi itu, sebelum kita lihat dulu bagaimana dasar firman Tuhan. Dasar firman Tuhan. Ya.
Itu nabi pertama itu adalah Samuel. Bagaimana peranan Nabi Samuel dan bagaimana nabi itu punya cara. Haleluya. Kita dengar dulu firman Tuhan, baru nanti kita masuk lagi urai-urai berikutnya. Ya, dari 14 sampai dengan 17. 1 sampai 9, 14 sampai 17. Maka naiklah mereka ke kota, dan ketika mereka masuk kota, Samuel yang berjalan keluar untuk naik ke bukit berpapasan dengan mereka. Tetapi Tuhan telah menyatakan kepada Samuel sehari sebelum kedatangan Saul demikian, besok kira-kira waktu ini aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dan tanah Benyamin, engkau akan mengurapi dari tanah Benyamin, dan engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel, dan ia akan menyelamatkan umatku dan tanda orang Filistin, sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu, karena teriakannya telah sampai kepadaku. Ketika Samuel melihat Saul, maka berteriaklah Tuhan kepadanya, inilah dia orang yang kusebut kepadamu itu, dan orang ini memegang tampuk pemerintahan atas umatku. Dan pada itu juga Saul datang mendekat ke kemah pintu gerbang dan berkata, maaf, ini di manakah rumah Peliat itu? Jawab Samuel kepada Saul, katanya, akulah Peliat itu. Nah, naiklah dahulu aku di bukit. Hari ini kamu akan bersama-sama dengan aku. Besok pagi aku akan membiarkan engkau pergi, dan akan kuberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ada dalam hatimu. Haleluya. Ya, ini firman Tuhan. Kita juga nanti lihat firman Tuhan yang lain dulu, supaya satu perkara yang sedang kita bicarakan ini bisa ada logosnya dan ada temanya. Nah, kita lihat selanjutnya di 2 Petrus 1 19 21. Ya, di 19, yang terutama harus kamu ketahuilah ialah bahwa nubuat tembal kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Yahweh. Ini nabi punya tugas itu bernubuat. Dia melihat lalu dia bernubuat, dia mendengar suara Tuhan lalu dia bernubuat. Efesus 4:11, dan dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun juga gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ya, Matius 3:1 dan 2. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitahukan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Haleluya. Wahyu 11:3-5. Aku akan memberikan tugas kepada 2 saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun atau kedua kekidian yang berdiri di depan Tuhan semesta Yahweh. Haleluya. Dan lain-lain. Ya, saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, kita mengetahui dulu itu nabi itu apa. Nabi itu suatu jabatan. Nabi, imam, hakim-hakim, raja itu jabatan di perjanjian lama pada waktu raja-raja Israel pada zaman dahulu. Ya, nabi itu dalam perjanjian lama dalam bahasa Ibrani disebut nafi. Sedangkan bahasa sebelum jauhnya nanti disebut mahu atau muhu. Mahu atau muhu dalam bahasa Ibrani kuno. Nah, dalam Ibrani kuno. Jadi pada zaman perjanjian lama itu mereka menyebutnya itu Peliat. Peliat. Orang yang bisa lihat di dalam dimensi roh. Pelihat. Mahu. Kalau dalam bahasa suku di Papua itu disebut ma doya dogipai. Ma doya dogipai. Orang yang melihat kebenaran yang datanya dari Tuhan Yahweh. Ukat kami ya, ma doya dogipai. Ma doya dogipai. Dia perlawannya adalah puya doya dogipai atau puya bi. Pelihat penipu dari iblis. Dengan Pelihat yang memang dari Tuhan, yang Tuhan taruh, Tuhan memberikannya. Haleluya. Itu dalam bentuk bahasa Kalau bahasa Yunani disebut nabi.
Kalau perempuan disebut nabiha. Kalau perempuan dalam pelihat di perjanjian lama dalam bahasa Ibrani kuno disebut mah ya mahu. Jadi muhu. Toya dogi pai, toya dogi wow. Wow itu berhubungan dengan ini perempuan, pelihat perempuan. Di dalam bahasa Yunani disebut nabiya itu pelihat perempuan atau nabi perempuan. Disebut nabiya. Ya, saudara-saudari terkasih di dalam Yesua Hamasia Adonai. Ini arti kata daripada nabi itu adalah suatu jabatan kalau di perjanjian baru Efesus tadi 4:11 itu ada rasul-rasul, ada nabi-nabi. Nabi ini mereka melihat, mereka berbicara dari Tuhan, mereka lihat, mereka berbicara. Ya, kalau kita lihat di perjanjian lama 1 Samuel tadi itu, nah itu nabi itu seperti Saul, dia punya kambing hilang 3 hari 3 malam yang lalu, baru Saul dengan dia teman-temannya, mereka sama-sama bapaknya suruh pergi cari karena kambing ini hilang. Lalu cari sampai 3 hari 3 malam baru Saul dia mau kembali, tetapi dia punya pengen bilang begini. Di wilayah Rama di sini ada seorang pelihat, ada nabi. Kita ke sana baru pergi tanya dia. Sudah. Saya bilang kita jalan. Tapi sebelum mereka sampai di sana, nabi atau Samuel ini dia sudah tahu. Tuhan beritahukan dia bahwa nanti dari suku Benyamin itu ada satu yang namanya Saul. Badannya tinggi-tinggi, dia akan datang tiba di sini. Orang itulah yang diurapi Tuhan. Jadi nanti kamu jemput dia. Begitu dia sampai di Samuel, Samuel tahu karena dia pelihat, dia doa-doa pai. Dia bisa melihat kamu datang itu. Dan dia bilang sebelum dia sampaikan mereka harus naik ke tempat mereka ibadah. Dari situ karena Samuel memberitahukan apa yang Tuhan kasih tahu kepada Samuel tentang Saul. Ya, lalu dia beritahukan, anak itu kau punya kambing yang hilang itu. Sekarang kau orang tua itu sudah ketemu kambing itu. Sekarang Tuhan antar kamu dengan cara itu untuk karena Tuhan mau pilih kamu menjadi raja orang Israel. Jadi dia kasih tahu sampai set. Wih, Samuel dan orang itu heran-heran. Saul dan orang dong heran-heran. Nah, itu. Jadi itu nabi. Jadi dia bisa tahu yang dulu dan dia bisa tahu yang sedang sekarang ini akan datang, itu dia bisa tahu semua. Itu tugas nabi. Doa pai dalam atau mahu atau muhu atau doa pai yang dari Tuhan, pelihat yang dari Tuhan itu yang benar itu. Nanti dia bicara pemainnya dulu dalam cerita orang Me. Mereka menyelesaikan suatu perkara itu, kalau tidak bisa diselesaikan, mereka akan para orang tua dari hakim-hakim dalam zaman-zaman dahulu di daerah orang Me itu, mereka akan panggil itu. Mereka bilang panggil itu dog pai mana dia teh. Nanti pelihat dia datang baru dia mulai selesaikan masalah itu. Dia akan bilang begini. Ani doya dog pai, ma doya dog pai, kai dog mai dog. Ani doya dog pai, kai dog mai dog. Mama na madodo kicine. Jadi dia bilang, saya ini seorang nabi yang dari Tuhan, nabi yang benar. Saya akan memberitahukan tentang perkara ini yang benar, yang dari Tuhan. Lalu dia mulai uraikan. Oh, itu kemarin dulu pada waktu itu di kampung ini terjadi ini. Lalu hal itu terjadi ini. Dan dia uraikan sampai selesai. Baru dia bilang, ini sebelah ini masalahnya. Haleluya. Contohnya, nah itu atau mungkin yang akan datang terjadi, nabi ini akan atau doa depan dia akan selesaikan. Jadi nabi-nabi perjanjian lama Israel kuno dulu itu di Papua, di daerah Papua, dan juga di Israel di Papua pada zaman itu, mereka pelihat itu begitu yang dari Tuhan itu. Mereka tahu apa yang dulu pernah terjadi. Nah, sekarang menyangkut dengan nabi itu yang Tuhan bangkitkan kemarin kami itu di kota Nabire itu, sebelum Tuhan bangkitkan itu, haleluya. Jawatan nabi itu sudah ada di perjanjian baru. Generasi baru terjadi dari generasi sampai dengan generasi kita sekarang. Saudara-saudara terkasih. Haleluya. Jadi jawatan nabi itu ada di Indonesia, hamba-hamba Tuhan banyak kan jawatan nabi, di Papua sudah banyak. Haleluya. Jadi pada tahun 2019 itu Bapak kumpulkan kami di Nabire untuk melakukan tugas kenabian ini. Saudara-saudari terkasih. Haleluya. Jadi
pada waktu itu sebelum kami masuk melakukan itu ada 2 orang, ada dari 5 negara, dari Amerika Latin, dari Kanada, dari India, dari Cina dan Indonesia pernah datang di kota Nabire. Lalu mereka menyatakan bahwa Nabire itu sebenarnya kota Nabi. Jadi Tuhan beritahu ke mereka itu Nabire itu artinya itu kota Nabi sebenarnya. Jadi mereka sampaikan Nabire itu kota Nabi. Nanti nabi-nabi itu akan muncul dari kota Nabire. Mereka bernubuat itu tahun 2008, 9 itu mereka datang. Mereka tinggal di Menara Doa di kota Nabire. Dan orang dari mereka Menara Doa ini mereka beritahu ke kami. Nah, kami juga dikumpulkan di Menara Doa ini. Haleluya. Dan 2019 itu. Lalu Tuhan berbicara tentang suara kenabiannya. Lewat kami punya pelayanan ini Tuhan berbicara. Lalu Tuhan beritahukan kami bahwa nabi-nabi itu punya tulang itu dia ada di Mor sana. Bapak tempat itu namanya apa waktu itu? Tempat itu namanya Mandure. Mandure itu apa artinya? Mandure. Itu tempat-tempat tulang para nabi. Sampai hari ini ada di sana. Nah, itu para nabi. Kami tanya itu tulang siap, Tuhan bilang itu tulang-tulang para nabi. Nah, lalu Tuhan bilang dong punya darah itu dia ada di Kaita ke sana. Di daerah Teyai baru saya bilang. Makanya nabi itu artinya kaidog maidog, Kaita ke kaidog maidog. Haleluya. Dong darah itu ada di Kaita ke sana. Sedangkan dong punya tongkat itu para nabi. Itu ada di Kaimana di bawah, Muara Omba di bawah di Kaimana. Itu dong punya tongkat-tongkatnya. Itu para nabi. Haleluya. Sekarang, nah itu Tuhan beritahukan berita itu bahwa nabi-nabi itu ada di Waget, ada di Nabire. Sekarang Nabire itu sendiri itu dari bahasa apa? Bahasa Kuatisore, Yeresiam, yang artinya itu nabi ere. Nabi itu sendiri, ere itu sendiri. Jadi nabi itu artinya tempat anjing yang hilang. Tempat anjing yang hilang. Kami kembali ke tempat anjing yang hilang. Haleluya. Anjing itu yang hilang itu artinya itu bahasa kiasan saja pada zaman dulu di daerah orang-orang di Yersiam di Kotisore. Yang sebenarnya adalah tanah asli wilayah ini adalah wilayah-wilayah orang-orang di Yersiam dan sebelah utara di pulau-pulau. Tetapi anjing itu dia masuk. Anjing itu sebutan dulu itu disebut dengan nabi palsu. Sebutan Alkitab juga disebut nabi palsu, anjing-anjing atau disebut nabi-nabi palsu. Ya, jadi nabi Tuhan ada di sini, tapi nabi palsu mereka masuk menutupinya untuk menguasainya. Sehingga bahasa di Mor dibilang apa? Dong tinggal di Nabire artinya dong tinggal di laut. Mor dong bilang Nabire artinya dong tinggal di laut karena di darat itu ada anjing-anjing. Nabi Here. Ya, jadi ada nabi Tuhan, ada nabi palsu. Ya, saudara-saudari terkasih, haleluya. Lalu Tuhan beritahukan bahwa Nabi Muhammad itu dia punya kuburan juga itu dia ada di Jamor. Itu setelah orang Jamor datang pada tahun 2020 itu baru diberitahukan bahwa Nabi Muhammad itu dia punya kuburannya ada di bawah di Jamor sana, tetapi Tuhan suruh kembalikan ke tanah Mekah. Baru dikancing tutup di sana, tidak boleh ada yang menentu. Karena itu adalah tulang-tulang orang najis yang memeleh datangnya kemuliaan Tuhan. Ya, saudara-saudari terkasih, haleluya. Ini nabi. Ini nabi. Sekarang tugas-tugas kenabian ini sudah tahu. Lalu suatu saat di tahun 2023 itu kami ketemu kembali dengan seorang anak marga Ona Kamo. Itu Kamo itu marga itu orang Dogiai sana. Orang Dogiai, Kamo ini, Ona ini kami berdoa sempat di Jayapura, dari Jayapura karena dia punya bebal. Kami berdoa begini, Tuhan bilang begini, Ona Kamo itu adalah turunan nabi.
turunan nabi, karena ada nabi yang dari Tuhan yang di luar Alkitab, tapi nabi ini dong bunuh orang Dogiai pada waktu itu, mereka bunuh orang, kamu bunuh. Itu kami tanya Tuhan, kenapa sampai dia dibunuh? Tuhan bilang begini, bukan saja ini nabi ini dibunuh, tetapi hampir baru Tuhan perlihatkan, kamu lihat melalui kamu ini, nabi seorang kamu ini, lihat tanah Papua itu penuh dengan darah-darah para nabi. Tuhan perlihatkan tuh Papua ini penuh dengan darah-darah para nabi. Kenapa Tuhan sampai pada waktu itu mereka bunuh? Makanya firman Tuhan berkata, mulai dari orang kudus Kain Abel itu dibunuh sampai nabi terakhir dibunuh, itu negeri ini penuh dengan darah. Dan darah Yesus pernah berbicara di Injil itu di tanah Papua sebenarnya. Jadi Tuhan kasih tahu itu, baru kami berdoa supaya nabi-nabi para rasul punya darah, punya nabi-nabi ini supaya dilipat, dibunuh. Itu yang bikin sampai kenapa mereka dibunuh, karena begini, pada zaman moyang-moyang orang Papua, pada zaman-zaman nabi dulu dan juga rasul-rasul dulu itu, mereka tidak mau, orang-orang itu mau berbuat dosa, mau membunuh, mau berzina, mau lakukan ini kejahatan di atas Papua pada zaman-zaman itu. Mereka tidak mau kalau nabi itu lihat orang dan dia tegur orang, tidak boleh berzina, tidak boleh langgar 10 perintah Yahweh. Akibatnya itu nabi-nabi itu menjadi apa? Mereka hidup tersiksa, mereka dibantai habis-habisan, mereka dibunuh, mereka aniaya. Itu. Dan itu. Jadi apa ini? Ya, mereka dibunuh, mereka dianiaya, mereka diolok-olok, mereka itu nabi-nabi itu seperti itu. Kita lihat Yakobus 5:10, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Adonai. Haleluya. Jadi saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Adonai. Ya, ini ayat ini kemarin baru datang kepada kami, karena kami berdoa. Kenapa Bapak kami memberitahukan hal yang benar seperti yang dulu para nabi dan para rasul memberitahukannya kepada umat Israel. Tetapi kenapa orang-orang Papua sekarang ini macam mereka kurang yakin percaya dengan apa yang Tuhan sedang bukakan, rahasia-rahasia tentang Papua ini. Lalu Tuhan kasih ayat ini. Saudara-saudara, Yakobus 5:10. Saudara-saudara, turutilah teladan dan penderitaan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Adonai. Jadi nabi itu mereka berbicara demi nama Adonai. Mereka bernubuat dengan dorongan Roh Kudus. Haleluya. Ya, dorongan Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, sekarang kita lihat di channel saya itu banyak berita yang kami beritakan, itu bukan dari kami, tapi itu apa yang Roh Kudus bukakan, beritahukan Tuhan Adonai, beritahukan kepada kami. Itu yang kami sedang beritakan, rahasia sebenarnya negeri ini begini, sampai 5 benua itu tidak mau orang Papua. Mau genosida orang Papua, sampai hari ini kemerdekaan orang Papua hilang. Itu karena itu kami berdoa tanya tuh sampai kenapa sampai orang Papua sampai hari ini juga masih keras hati, kurang mau percaya, kurang mau yakin. Haleluya. Tuhan bilang begini, dulu pada zaman itu juga moyang-moyang pada zaman itu juga mereka tidak mau dengarkan para nabi. Apa yang Tuhan berbicara lewat para nabi mereka tidak mau dengar, bahkan mereka bunuh, mereka siksa mereka. Haleluya. Sampai tadi malam, saudara-saudari terkasih, ada dari Sarmi sana yang tadi malam dia terbeban. Tuhan bilang hari Sabat itu hari dikuduskan, tetapi keluarganya itu tidak mau mendengar. Jadi itu sama dengan kami berdoa, itu sama dengan beban yang batu stela yang taruh di belakang bahu sini, berat, bergumulan berat. Ya, itu makanya Yesus bilang apa? Memang seorang nabi itu dihormati di mana-mana, kecuali di kampung halamannya, di keluarganya. Yesua itu memang dihormati di mana-mana di seluruh dunia, kecuali di tanah Papua, keluarganya di sendiri. Sampai hari ini orang Papua buka mata besar-besar, penipu-penipu yang datang dari Eropa, Amerika, dan datang tipu-tipu orang Papua, baru orang Papua buka mata besar-besar. Padahal Yesua itu lahir di atas Papua. Nah, dan itu Tuhan sendiri beritahukan. Ini namanya tahun Elohim berbicara. Tuhan berbicara kepada
para nabi, para rasul. Dan rahasia-rahasia ini sedang disampaikan. Itu yang bikin sampai dosa-dosa perusakan Taman Eden, dosa-dosa perusakan Taman Eden, juga dosa-dosa pelanggaran hukum Taurat atau 12 suku Israel, penyaliban Yosua, peradiban para nabi, para rasul. Itu yang bikin sampai Papua itu setengah mati. Tapi kemarin hari Sabat yang kemarin sudah satu Sabat. Hari Sabat yang kemarin lonceng sudah dibunyikan, tanda bahwa anak-anak itu sekolah sudah selesai. Haleluya, tanda badan keluar, artinya orang Papua sudah mulai menyelesaikan masalah pelanggaran HAM berat di atas di pengadilan Yosua sudah selesai. Dan Papua sekarang sedang menuju kepada masa di mana masa tahun-tahun Jabal, tahun-tahun pembebasan, tahun-tahun kemerdekaan secara rohani dan jasmani. Dengan demikian kami kasih tahu, kami beritahukan sekali lagi, Papua itu akan diselesaikan dengan pekerjaan jawatan para nabi, pekerjaan jawatan nabi. Dengan demikian kami harapkan supaya apa yang Tuhan beritahukan itu harus kamu percaya, harus kamu yakin dan kamu aminkan. Sekarang kamu melobi sampai kepada ujung bumi sekalipun, kemana sekalipun. Haleluya. Sekarang rekomendasi Papua Merdeka itu sudah diambil, tetapi belum bisa itu direalisasikan karena orang Papua masih keras hati, tidak mau percaya suara kenabian yang Tuhan sendiri sedang berdiri atas tanah Papua dan sedang berbicara kepada orang Papua. Saudara-saudari terkasih di dalam Yosua HaMashiach Adonai. Haleluya. Orang Papua buka telinga untuk dengar, untuk orang Amber, orang yang bicara boleh, orang bule yang bicara boleh. Tapi orang Papua yang sendiri bangkit untuk berbicara itu tidak. Padahal ISK ini sudah bilang bahwa kamu dengar, kamu sendiri sudah. Orang Papua Tuhan bangkitkan untuk mereka akan berbicara dan memulihkan negeri ini. Haleluya. Jadi apa yang sedang disampaikan, apa yang sedang diberitahukan, nah itu harus terima dengan iman, karena ini masalah iman. Haleluya. Apa yang Tuhan sedang bukakan dan apa yang Tuhan bukakan, Tuhan beritahukan, kami lanjutkan melalui channel yang ada. Itu kan beritahukan itu harus tangkap dengan iman, karena itu pikiran roh. Kalau kita tangkap dengan iman di dalam roh terjadi, secara nyata akan terjadi. Tuhan membuat apa? Keajaiban. Tuhan membuat apa? Mujizat, keajaiban. Nah, itu saudara-saudari terkasih di dalam Yosua HaMashiach Adonai. Dengan demikian, haleluya. Banyak orang berpikir bahwa nabi-nabi itu hanya ada di perjanjian lama, di perjanjian baru. Sedangkan kita sekarang, zaman sekarang kita di Papua itu tidak ada nabi. Tidak, zaman itu yang berubah, generasi itu yang berubah. Dari zaman ke zaman, generasi firman Tuhan itu tidak pernah berubah-ubah. Yosua tidak pernah berubah-ubah, dan 9 kali 5 jawatan tetap bekerja untuk memulihkan keadaan Taman Eden, memulihkan segala sesuatu, bekerja melalui jawatan-jawatan para nabi, para rasul, guru gembala dan penginjil. Saudara-saudari terkasih di dalam Yosua HaMashiach Adonai. Ini kami memberitahukan, setelah kami memberitahukan begini, banyak orang bilang nabi palsu. Apa sebenarnya nabi palsu? Apa sebenarnya nabi Tuhan yang benar? Kalau yang disebut dengan puya dodog atau nabi palsu, puyabi, penipu. Penipu, nabi palsu itu biasanya dia dapat penglihatan itu bukan dari Tuhan, tapi dari arwah orang mati, dari setan, dari epania, dari ipue, dari setan-setan kayangan, dari roh-roh yang bukan dari Tuhan, dari roh-roh turun-temurun. Itu yang dia dapat petunjuk baru. Dia datang tipu. Macam sekarang kehidupan Belanda, dia masuk dan dia punya mata alamnya, itu nabi palsu. Inggris dia masuk dan dia punya mata alamnya. Bangsa-bangsa dong masuk negeri ini, opar abid negeri ini dengan dong punya mata alamnya. Dong tidak mau kalau Yosua punya kota Tuhan dan juga Taman Eden, kota Yahweh di tanah Papua ini, tidak mau untuk mereka lihat bahwa tanah ini tetap kudus. Saudara-saudari terkasih di dalam Yosua HaMashiach Adonai, nabi palsu itu disebut pelihat yang bukan dari Tuhan. Arti nabi itu pelihat yang bukan dari Tuhan. Dia dapat penglihatan, tapi penglihatan itu datang dari kuburan, dari arwah orang mati, dari setan, dari binatang, dari setannya dari ipuhe, pania, dari setan tua rumah. Nabi yang benar adalah dia mendapat pewahyuan, bukan firman Tuhan, hikmat, suara Tuhan. Tuhan memberitahukan dia. Itu yang dia sampaikan. Saudara-saudari terkasih di dalam Yosua HaMashiach Adonai. Apa yang disampaikan oleh Nabi itu dia akan terjadi. Saudara-saudari terkasih. Haleluya.
Sehingga orang berkata, adakah Nabi dia datang dari Papua? Haleluya. Matahari tetap terbit di timur dan terbenam di barat. Kau mau percayakah, tidak percaya, yakinkah, tidak yakinkah, maukah, tidak maukah, terimakah, tidak terima. Haleluya. Firman Tuhan itu ya dan amin. Dan Tuhan sedang berbicara hari ini. Haleluya. Sampai Tuhan akan datang dan menginjakkan kaki di atas tanah Papua. Baru orang-orang yang tidak percaya, baru pada saat itu mereka akan menangis dan meratap bahwa benar Tuhan adalah Tuhan Yeshua Mashiach Adonai yang asli adalah dari tanah Papua. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua Mashiach Adonai, kata terakhir ini yang sedang Tuhan tunggu. Kalau orang Papua seluruhnya hari ini mengakui bahwa Yeshua itu kami punya dan Yeshua lahir dari tanah Papua, dan dia mati di atas kayu salib, dan dia mati, dia bangkit, dia hidup, dia naik ke surga, dia akan kembali di atas tanah Papua. Tuhan akan buat mujizat-mujizat hari ini. Tuhan akan buat keajaiban-keajaiban hari ini. Saudara-saudari terkasih, sambil melakukan apa yang Tuhan suruh sampaikan kepada kita. Pamannya hari Sabat ini tidak boleh kerja, tidak boleh menyentuh tanah orang Papua seluruhnya. Haleluya. Menjalankan ibadah Sabat. Haleluya. Lalu melakukan 10 perintah Yahweh. Haleluya. Seluruh pelabuhan-pelabuhan udara darat itu supaya cepat bikin itu tulis 10 perintah Yahweh, papan nama 10 perintah Yahweh di atas pelabuhan udara laut dan di seluruh tanah Papua. Lalu tulis baru gantung di tempel di tempat-tempat pelabuhan udara laut, masuk tempat-tempat supaya macam orang masuk ke negeri ini sudah dipagarin 10 perintah Yahweh. Kalau itu kita lakukan dan itu Tuhan sendiri tegakkan. Kita hanya kerja 1, Tuhan kerja 9. Saudara-saudari terkasih, kalau seperti itu baru kamu akan melihat tanda heran kepada tanda heran yang satu keajaiban kepada satu keajaiban Tuhan. Kalau kamu percaya bahwa ISK ini itu adalah seorang nabi yang bernubuat di atas tanah Papua, kamu percaya sudah. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi kepercayaan itu adalah kita tidak lihat, namun kita percaya bahwa hal itu memang terjadi dan ada Bapa dan ada Yesua dan ada Roh Kudus yang sedang bekerja di dalam lembaga pemerintahan kerajaan Tuhan Mashiach yang sudah ada sejak zaman dahulu sampai sekarang dan sampai selama-lamanya, yang tidak akan pernah digoncang oleh kekuatan apapun, yang akan segera Tuhan dirikan di atas negeri ini dengan ibu kotanya di tempat rahim matahari, tempat rahim bumi, tempat Taman Firdaus di atas Papua. Dan Yesus akan menjadi raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Sebelum ke sana Tuhan akan memulihkan dulu Papua. Tuhan akan dulu memulihkan Papua sekarang untuk percepatan pemulihan Papua, dan sudah masuk lonceng. Dengan demikian semakin hari semakin orang Papua semakin percaya dan yakin menerima apa yang sedang Tuhan sampaikan. Demikian saudara-saudari yang bisa kami sampaikan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami sudah sampaikan kebenaran firman Tuhan dan suara kenabian yang terus akan bekerja. Dengan demikian, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Mashiach Adonai, kalau firman sudah keluar dan terkembali dengan sia-sia, kembali dengan berhasil, Tuhan bekerja dengan cara Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Mashiach Adonai, kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam, saudara-saudari terkasih, Tuhan memberkati senantiasa. Haleluya.